Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini kita baca dari Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arti daripada nama Habakuk itu berarti adalah pelukan, saudara. Habakuk itu adalah nabi yang cepat sekali mengambil kesimpulan. Dia menganggap Tuhan tidak adil karena membiarkan bangsa Asyur menghukum bangsa Israel. Di dalam pasal 1 dan pasal 2 terdapat dialog antara Habakuk dengan Tuhan. Habakuk tidak hanya memprotes kejahatan yang terjadi, tetapi Habakuk juga sempat menantang Tuhan. Bagaimana Tuhan yang Maha Kudus dapat bertoleransi terhadap kejahatan. Saudara, mengapa Tuhan memakai bangsa Asyur untuk menghukum Israel, yang mana Israel itu adalah umatnya sendiri? Bangsa Israel yang enggan bertobat dari dosa-dosa mereka, saudara. Padahal moral daripada bangsa Asyur itu jauh lebih buruk daripada umat Israel. Nah, yang benar-benar menjadi pertanyaan daripada Habakuk pada waktu itu, mengapa Tuhan memakai bangsa Asyur yang mana moral bangsa Asyur jauh lebih buruk daripada bangsa Israel untuk menghukum Israel, saudara? Tetapi kalau kita baca di dalam pasal 2 ayat 1-5, Tuhan menegaskan bahwa Tuhan akan menghukum semua bangsa secara adil, termasuk bangsa Israel, saudara. Apabila mereka tidak segera bertobat, sebaliknya Tuhan akan memberikan jaminan pemeliharaan kepada orang yang benar. Ingat ya saudara, bahwa Tuhan akan memberikan jaminan pemeliharaan kepada orang yang benar. Jadi orang percaya tidak akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi di dalam pasal 3 ini, saudara, Habakuk berdoa agar Tuhan menggenapi rencananya di tengah-tengah bangsa yang tertindas. Tuhan kemudian memberinya suatu penglihatan. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Demikian ayat yang ketiga dan keempat, saudara, dari Habakuk 3 ini. Penglihatan-penglihatan yang dilihatnya itu menimbulkan perasaan gentar, bercampur keyakinan di dalam diri Habakuk, di dalam hati yang terdalam Habakuk, saudara. Dia berkata, ketika aku mendengarnya, gemeterlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Itu ayat yang ke-16, saudara. Akhirnya timbul iman yang luar biasa dari Habakuk. Iman yang bukan sekedar percaya, tetapi iman yang mengandung unsur kesetiaan dan ketaatan yang teguh. Jadi saudara, iman itu bukan sekedar doktrin yang dipercayai, tetapi iman itu adalah cara hidup seutuhnya. Iman adalah ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan setiap saat. Meski keadaan tampak buruk, Habakuk tetap punya keyakinan kuat bahwa Tuhan akan membela dan menjamin hidup orang yang percaya. Itulah iman Habakuk. Marilah saudara, kita mencontoh iman Habakuk, iman yang mengandung unsur kesetiaan dan ketaatan yang teguh, iman yang bukan sekedar doktrin saja, saudara, tetapi cara hidup seutuhnya, ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan setiap saat. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.